Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Mr. Umar Yais dan seluruh teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita bisa bergabung dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Tak lupa selawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Presentasi hari ini akan membahas unit 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan individu. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2, yakni Rizka Aulia Yuliani sebagai moderator dan pembaca materi pertama, Rian Muhammad Sofyan sebagai pembaca materi kedua, Nur Aini Apriani sebagai pembaca materi ketiga, dan Rianti Safakila sebagai pembaca materi keempat. Baik, agenda selanjutnya yaitu sesi presentasi yang akan diberikan dahulu oleh pembaca pertama, yaitu saya sendiri. Materi pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam kehidupan anak ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak sehat dan dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif. Hasil pertumbuhan berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak seperti besar, panjang, berat, dan kekuatannya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kurang normal yaitu satu faktor yang terjadi sebelum lahir, seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin atau janin yang terkena virus atau hal lain sebagainya. Yang kedua, faktor saat kelahiran, antara lain pendarahan pada kepala bayi ketika proses persalinan dan lainnya. Yang ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir, antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi terpukul atau gangguan berbagai jenis penyakit lainnya. Yang terakhir, faktor psikologis, yaitu ketika sang anak ditinggal oleh kedua orang tuanya sehingga mereka kurang sekali mendapat perawatan jasmaniah dan cinta kasih orang tua. Anak-anak tersebut mengalami kehampaan dan kering dari perasaan sehingga mengakibatkan kelambatan pertumbuhan pada semua fungsi jasmaniah. Pertumbuhan fisik memang mempengaruhi perkembangan psikologis. Demikian juga sebaliknya, faktor psikologis dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek baik fisik maupun psikis. Yang pertama, perubahan dalam ukuran. Berat bayi ketika lahir akan berbeda pada saat dia berusia 1 tahun, dan panjang bayi akan berbeda saat dia lahir dan setelah 1 tahun. Yang kedua, ada perubahan dalam perbandingan. Dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan antara besar kepala dan anggota badan. Yang B, perbandingan yang tidak real. Lalu ada dalam perkembangan sosialnya juga berubah. Yang ketiga, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. Contohnya adalah pada bayi. Terdapat kelenjar yang disebut dengan timus, yang sedikit demi sedikit akan mengalami antropi atau penyusutan. Lalu bahasa bayi yang kurang jelas lama-kelamaan semakin hilang dan digantikan dengan perkataan yang lebih jelas. Yang keempat, perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Ketika bayi lahir belum mempunyai gigi, seiring bertambahnya usia, gigi akan bertumbuh. Lalu menjelang usia remaja, tumbuh bulu ketiak dan bulu-bulu di sekitar kemaluan. Dan dari segi mental akan bertambahnya pemedaran kata, dan dari segi pengetahuan akan diperolehnya melalui pendidikan formal. Dan yang terakhir, nilai dan norma moral akan terasa semakin mengikat. Yang C, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan.
Yang pertama, pertumbuhan fisik. A. Pertumbuhan sebelum lahir. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks karena merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan seterusnya jaringan-jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Yang B. Pertumbuhan secara lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhannya sebelum lahir. Yang kedua, intelek. Intelek atau daya pikir perkembangan sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut sebagai istilah lain kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kematangan otak. Yang ke intelektual, yang pertama ada tahap pertama masa sensori motor, yaitu umur 0 sampai 2,5 tahun, masa ketika bayi mempergunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik. Yang B, tahap kedua, masa praoperasional umur 2 sampai 7 tahun. Ciri khasnya kemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep. Yang ketiga, yang C, tahap ketiga, masa konkreto prerasional umur 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak sudah dapat melakukan berbagai macam tugas yang konkret. D, tahap keempat, masa operasional umur 11 sampai dewasa. Dalam usia ini, seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Yang ketiga, emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik. Yang keempat, sosial. Sejak lahir, bayi sangat membutuhkan bantuan atau asuhan orang lain, yaitu ibunya, ayahnya, dan orang-orang dalam keluarga. Yang kelima, bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. 6, bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu. Yang ketujuh, sikap dan nilai moral. Tujuan akhir dari proses belajar ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu kognitif, afektif, dan penguasaan psikomotorik Bloom. Lalu selanjutnya ada hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu ada hukum cephalocaudal. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki. Lalu yang kedua ada hukum proximodistal. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Lalu yang ketiga, perkembangan terjadi dari umum ke bagian khusus. Pada setiap aspek, terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Lalu yang keempat, perkembangan berlangsung dalam tahap-tahapan perkembangan. Dalam perkembangan, terjadi pentahapan yang terbagi-bagi ke dalam masa-masa perkembangan. Pada setiap perkembangan, terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda antara ciri yang satu masa dengan ciri yang perkembangan yang lainnya. Lalu yang kelima, hukum tempo dan ritme perkembangan. Cepat atau lambatnya suatu masa perkembangan dinilai menjadi ciri yang menetap sepanjang hidupnya. Bila mana tidak ada hal-hal yang menetap, mempengaruhi proses perkembangan secara hebat, misalnya pengalaman, kecelakaan, terjadinya trauma-trauma fisik, hingga proses perkembangan menjadi terhambat dan terlambat. Oke, baik. Selanjutnya ada karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Untuk menghindari kesimpang siuran dan kesalahpahaman dalam penggunaan istilah, sebaiknya istilah remaja dijelaskan terlebih dahulu. Istilah asing yang sering kita pakai untuk menunjukkan makna remaja antara lain adalah puberty, adolescentia, dan youth. Di Indonesia, baik istilah pubertas maupun adolescensia dipakai dalam arti umum dengan istilah yang sama, yaitu remaja. Remaja itu sulit didefinisikan secara mutlak. Oleh karena itu, kita coba untuk memahami remaja dari berbagai sudut pandang. Antara lain, yaitu sudut pandang menurut hukum, perkembangan fisik, menurut WHO, menurut psikologi, dan pengertian remaja menurut pandangan masyarakat Indonesia. Yang pertama, menurut hukum. Remaja menurut hukum. Konsep remaja menurut hukum bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pedagogi. Dalam hubungan dengan hukum, tampaknya hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja, walaupun tidak secara terbuka.
Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang disebutkan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Lalu yang kedua, remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik, di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis, berarti alat-alat kelamin khusus dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna. Dan secara vali, alat-alat kelamin tersebut sudah dapat berfungsi secara sempurna pula. Pada akhir dari perkembangan fisik ini akan terjadi seorang pria yang berotot dan berkumis yang menghasilkan beberapa ratus juta sel mani atau spermatoza. Setiap kali ia berejakulasi memancarkan air mani atau seorang wanita yang sudah memiliki berpayudara besar dan besar yang setiap bulannya mengeluarkan sel telur dari indung telurnya yang disebut menstruasi. Lalu yang ketiga ada batasan remaja menurut World Health Organization atau WHO, Organisasi Kesehatan Internasional. Remaja adalah suatu masa pertumbuhan dan perkembangan di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya, lalu individu yang mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Lalu yang terakhir, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh pada keadaan yang relatif lebih mandiri. Lalu yang keempat, remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi. Entropi adalah keadaan di mana kesadaran manusia belum tersusun rapi. Walaupun isinya sudah banyak, pengetahuan, perasaan, dan sebagainya, namun isi-isi tersebut belum saling berkaitan dengan baik, sehingga belum berfungsi secara maksimal. Lalu yang kedua, kondisi negentropi adalah keadaan di mana kesadaran sudah tersusun dengan baik. Pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan atau sikap, orang dalam keadaan negentropi ini merasa dirinya sebagai kesatuan yang utuh dan bisa bertindak dengan tujuan yang jelas. Ia tidak perlu dibimbing lagi untuk bisa mempunyai tanggung jawab dan semangat kerja yang tinggi. Lalu yang kelima, definisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman umum untuk remaja Indonesia dapat digunakan batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama, usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak. Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik, baik menurut adat maupun agama. Pada usia tersebut, mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri. Lalu yang kedua, batas usia 24 tahun. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai pada batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang lain. Belum punya hak-hak penuh sebagai orang dewasa, dan golongan ini cukup banyak terdapat di Indonesia. Lalu yang terakhir, status perkawinan. Status perkawinan sangat menentukan, karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Seseorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan berkeluarga. Karakteristik yang dialami remaja antara lain adalah yang pertama, kegelisahan, yaitu keadaan yang tidak tenang dalam menguasai diri remaja. Mereka mempunyai banyak macam keinginan yang tidak selalu dapat dipenuhi. Di satu pihak ingin mencari pengalaman karena diperlukan untuk menambah pengetahuan atau keluasan dalam tingkah laku. Lalu yang kedua ada pertentangan yang terjadi di dalam diri mereka juga menimbulkan kebingungan, baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Lalu yang ketiga, ada rasa ingin mencoba hal baru, berkeinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Mereka ingin mencoba apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Lalu yang keempat, keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas, misalnya melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pramuka, kelompok, atau himpunan pecinta alam. Lalu yang kelima, senang menghayal dan berfantasi. Hayalan dan fantasi remaja banyak berkisar mengenai prestasi dan karir tangga. Hayalan dan fantasi tidak selalu bersifat negatif, namun dapat juga bersifat positif. Melalui hayalan dan fantasi yang positif dan konstruktif ini, banyak hal dan ide baru yang dapat diciptakan oleh para remaja. Dan yang terakhir, aktivitas berkelompok. Kebanyakan remaja menemukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya dengan berkumpul-kumpul, melakukan kegiatan bersama, mengadakan penjelajahan secara berkelompok. Keinginan berkelompok ini tumbuh sedemikian besarnya dan dapat dikatakan merupakan ciri masa remaja. Terima kasih.
Ya, materi terakhir yaitu tugas-tugas perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Oleh Heinrich Hartz, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu dalam perjalanan hidupnya. Secara sadar, pada akhir masa kanak-kanak, seorang individu berupaya untuk dapat bersikap dan berperilaku dewasa. Hal ini merupakan tugas yang cukup berat bagi para remaja untuk lebih menuntaskan tugas-tugas perkembangannya. Sehubungan dengan semakin luas dan kompleksnya kondisi kehidupan yang harus dihadapi. Dengan demikian, para remaja menjalani tugas mempersiapkan diri untuk dapat hidup dewasa, dalam arti mampu mengatasi masalah-masalah, bertindak, dan bertanggung jawab sendiri. Heinrich Hartz mengemukakan 10 jenis tugas perkembangan remaja, diantaranya mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang, mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial, menerima keadaan badannya dan menggunakannya secara efektif, mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa, mencapai kebebasan ekonomi, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan, menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, dan yang terakhir menggapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Ya, akhirnya kita sampai di agenda terakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada para presenter. Simpulan dari materi hari ini yaitu pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Sedangkan perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Lalu aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan yaitu pertumbuhan fisik, intelek, emosi, sosial, bahasa, bakat, sikap, nilai, dan moral. Selanjutnya ada 5 hukum pertumbuhan dan perkembangan, diantaranya hukum cephalocaudal, hukum proximodistal, perkembangan terjadi dari umum ke khusus, perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan, dan hukum tempo dan ritme perkembangan. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Seorang remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa. Tubuhnya kelihatan sudah dewasa, akan tetapi bila diperlakukan seperti orang dewasa, ia gagal menunjukkan kedewasaannya. Semoga presentasi kami dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.